Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, kebangkitan Majin Buu untuk pertama kalinya ini membuat Gohan, Kaioshin sampai Babidi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka ternyata bentuk dari Majin Buu sebenarnya hanyalah seperti seorang anak kecil yang suka bermain-main. Tapi ternyata tidak seperti yang dilihat. Dabura yang meremehkannya sontak dihajar sampai dia tepar. Goku dan Vegeta sempat menghentikan pertarungan mereka dan memutuskan untuk pergi ke lokasi Bundut berada. Tapi Vegeta malah berkhianat dan menyerang Goku ketika dia lengah. Vegeta yang congak ini begitu percaya diri bisa mengalahkan Bundut sendirian. Di sisi lain, Gohan dan Kaioshin yang sempat kabur sontak kaget melihat Bundut ternyata sudah ada di hadapan mereka. Dia langsung menghajar Gohan sampai tepar dan hanya menyisakan Kaioshin seorang. Keganasan Bundut membuat dewa ini tak berkutik yang membuatnya ketakutan. Gohan yang tak ingin Kaioshin terluka berusaha bangkit kembali. Namun Bundut sudah melancarkan serangan pok-pok-pok ame-ame dan mengakhirinya dengan boga mentah hingga dia mental. Kaioshin berusaha bangkit kembali sambil mengeluarkan baso merah dan berharap serangannya ini bisa berhasil. Namun Bundut sama sekali tidak terluka. Dia malah balik menghajar Kaioshin dengan keras sampai mental 2 kali menghantam tanah. Duar, rasakan itu, makanya bayar hutang kau. Kemudian Buu datang menghampirinya. Kaioshin yang sudah babak belur ini mencoba lagi untuk menggunakan jurus matanya untuk menghentikan Buu, tapi tetap saja tidak berhasil. Kini gantian Bundutlah yang menggunakan jurus matanya hingga dewa itu mental ke arah Babidi yang sama-sama terkena dampaknya juga. Melihat Kaioshin kewalahan seperti ini, tentunya Babidi sangat senang. Gak cuma itu, Bundut kembali datang untuk menimpanya dengan serangan bokong saktinya. Duar, mampus kau. Di saat Babidi akan membunuhnya dengan energi sihir, namun Gohan tiba-tiba muncul dan menghajar Buu yang membuat Babidi kabur terbirit-birit. Gak disangka Bundut masih tetap saja santai. Dia menggelindingkan tubuhnya tuing-tuing dan balik ke hadapan Gohan. Luka serangan sebelumnya pun sembuh seketika. Hei om, serangan kayak gitu mah lemah sekali. Buu yang tak ingin diganggu oleh Gohan sontak mengeluarkan laser lalu mengirimnya terbang melayang jauh. Kaioshin yang melihat itu segera menggunakan jurus matanya lagi untuk menghancurkan bola itu demi menyelamatkan Gohan. Mereka berdua pun lalu tepar dan merasa tidak berdaya di hadapan Bundut. Sementara itu, kita akan mengecek kondisi Satan yang masih memikirkan tentang siapa orang-orang itu. Dia sangat frustasi berat bisa melihat kehebatan mereka yang bahkan melebihi kekuatannya. Dan satu lagi yang membuatnya begitu penasaran adalah kenapa Videl anaknya bisa terbang. Melihat kejadian itu, dia merasa jika itu bukanlah sebuah trik atau semacamnya. Dia merasa jika semua manusia memang memiliki bakat alami untuk bisa terbang. Oleh karena itu, Satan yang kuat ini merasa bisa juga melakukannya. Dia berdiri di jendela untuk menunjukkan gaya terbang yang amazing. Tapi kalau gagal bisa mati Neko. Kalau begitu kita coba saja dulu menggunakan bangku. Jika para lalat itu bisa terbang, maka Eke yang terkuat ini pasti bisa melakukannya juga. Inilah gaya terbangku. Twing, Satan pun jatuh ke lantai. Hidungnya sampai melesak masuk ke dalam. Wah, ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Dia yang masih penasaran ini mencoba lagi melakukannya. Plek dan duar, ternyata masih saja gagal. Di sisi lain, melihat Kaioshin sudah tidak sadarkan diri membuat Babidi makin bahagia saja. Setelah sebelumnya Kaioshin membunuh ayahnya, kini dia bisa membalas apa yang sudah Kaioshin perbuat. Dia pun menyuruh Bundut untuk menghabisi Kaioshin. Namun Bundut tidak mendengarnya karena perutnya saat ini keroncongan ternyata. Kalau begitu kau makan saja ini dewa tidak berguna. Dagingnya mungkin lezat loh seperti pizza. Di saat Buu akan mendekatinya, tiba-tiba ada sebuah tombak menancap di perutnya. Tapi Buu yang memiliki tubuh karate ini pun tentunya tidak terluka. Dan ternyata pelakunya adalah Dabura yang sebelumnya dihajar babak belur. Dia masih mempunyai dendam kenapa si bodoh ini bisa sekuat itu. Sementara dua bocil ini juga berhasil menemukan mereka dan keduanya mengendap-endap agar tidak ketahuan. Mereka mencari siapa di antara orang-orang itu yang bernama Majin Buu. Kemudian Goten melihat ada sesuatu yang aneh yang membuat mereka segera pergi menghampirinya. Ternyata itu adalah patung Piccolo dan Krillin yang membuat para bocil ini menganggap itu hanyalah sebuah patung biasa yang mungkin cuma buatan. Dan tanpa sengaja, Trunks malah menonjok patung Piccolo sampai jatuh dan hancur berhamburan. Wah, hancur sudah si Piccolo ini, tak bisa kembali lagi dia. Di sisi lain, Dabura yang tahu sifat seseorang mengetahui jika Majin Buu bukanlah bawahan yang baik. Dia mengatakan cepat atau lambat Majin Buu pasti akan mengkhianati Babidi.
Maka dari itu dia harus membunuhnya sebelum hal itu terjadi. Babidi yang tak mengerti ini tentunya sangat marah. Dia tak percaya dengan semua yang sudah Dabura ucapkan. Tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Babidi dan Dabura yang baru melihat tubuh karet bundut ini sontak kaget karena dia bisa melepaskan tombak itu dan lukanya sembuh seketika. Sementara itu kita cek kondisi Vegeta yang akan segera menghancurkan alat Babidi demi bisa masuk ke dalam pesawatnya. Dia yang sudah membuat Goku pingsan ini begitu merasa bersalah karena bangkitnya Majin Buu adalah kesalahannya. Dan inilah pertarungan antara Dabura melawan Bundut akan kembali dimulai. Dengan tatapan santai, Bundut tentunya tak memiliki rasa takut dan akan menjadikan Dabura sebagai makanannya. Babidi sendiri yang telah lama menunggu saat ini terjadi tentunya akan memihak pada Majin Buu dan mengkhianati Dabura. Dengan penuh semangat, Bundut maju menghampiri dan mengejeknya. Yeay, makan enak, makan enak. Dabura yang emosi langsung maju duluan untuk melancarkan beberapa serangan yang membuat Bundut tak berkutik dan terjun menghantam tanah. Lemah sekali. Namun Bundut masih bisa bangkit kembali dengan tatapan santai. Dia maju lagi dengan riang gembira sampai Dabura panik bukan kepalang. Dia yang kesal ini segera terbang ke atas untuk mengeluarkan laser cendol kuning bertubi-tubi. Nampak Bundut tak melakukan pertahanan dan hancur bersama laser itu. Namun ternyata serangan barusan itu tetap saja tak berhasil. Dia kembali berjalan ke arah Dabura dengan riang gembira. Pisang goreng, tempe orek, sayur tahu. Dabura yang marah kembali meluncur untuk meludahinya agar Majin Buu menjadi batu. Majin Buu sendiri bisa menghindari semuanya dan langsung menggunakan jurus antenanya untuk merubah Dabura menjadi biskuit kongguan. Yummy. Tanpa ragu dia langsung memakannya sampai tak tersisa. Dengan kematian Dabura ini membuat semua hal yang pernah dirubahnya menjadi batu pun bisa menjadi normal kembali. Krillin menjelaskan semua yang sudah terjadi pada mereka dan sangat terkejut teringat Trunks yang sudah menghancurkan patung Piccolo. Dia pun segera pergi untuk mengeceknya. Dan wow, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Dia kembali dan meminta yang lain untuk tidak menceritakan hal ini kepada para G-Factor. Namun mereka dibuat kaget melihat Piccolo ternyata bisa menyatukan tubuhnya kembali karena selama kepalanya tidak pecah maka dia bisa beregenerasi kembali ya. Mereka berempat pun kembali menyembunyikan aura kinya karena tak ingin Bundut menyadarinya. Krillin si gondrong tentunya sangat ketakutan. Sementara Bundut kini sedang menghampiri Kaioshin untuk dia makan juga. Enaknya dijadikan apa ya? Namun sebelum Majin Buu akan merubah Kaioshin menjadi makanan, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di kejauhan. Ternyata itu adalah pesawat luar angkasa Babidi yang telah dihancurkan oleh seseorang. Dengan begini, Babidi tak akan bisa meninggalkan bumi dengan mudah, bukan? Bundut yang memiliki energi sihir sangat kuat mengetahui siapa yang melakukannya. Tidak lain dia adalah Pangeran Congak yang datang dengan penuh percaya diri. Vegeta menyadari Ki Gohan telah hilang yang mungkin dia telah dibunuh oleh Buu dan akan membalasnya pada si bodoh dan jelek ini. Piccolo si kuping panjang ini bisa mendengar pembicaraan mereka. Dia langsung syok mengetahui Gohan ternyata sudah tiada. Sementara Bundut yang dikatain jelek dan juga aneh tentunya sangat emosi. Rasa kesalnya itu merubah bentuk tubuhnya menjadi besar dan mengecil kembali sambil mengeluarkan asap kekesalan. Dia mengarahkan kedua tangannya ke atas dan berkata akan membunuh Vegeta akibat perkataannya. Melihat tingkah Bundut yang seperti kera ini membuat Pangeran Congak juga ikut kesal karena dia dan Goku sama-sama menjengkelkan. Dia teringat kembali ketika Goku dan Gohan menyelamatkan nyawanya berkali-kali dan kali ini Vegeta sendirilah yang akan menyelesaikan semuanya. Di saat Goku nanti telah sadar dari pingsannya, dia yakin bahwa semuanya telah berakhir karena Pangeran Congak inilah yang kali ini akan menjadi pemeran utamanya. Dia segera ngeden untuk menaikkan aura ki-nya dengan sangat dahsyat. Meskipun kekuatan Majin Buu lebih besar darinya, tapi Vegeta bertekad untuk membawa mereka mati bersama-sama. Ora! Vegeta menggunakan semua kekuatan Super Saiyan 2 yang membuat Buu bergetar dan mundur menerima efeknya. Inilah tekad murni sang Pangeran Saiyan yang sesungguhnya. Semua orang yang merasakan kekuatan Vegeta begitu terkejut dan tak percaya perubahannya bisa seperti ini. Vegeta langsung meluncur dan menghajar pipi Buu menggunakan lutut yang dilanjut dengan pukulan keras bertubi-tubi. Wataw, hea, cuduar. Bundut terbang melayang jauh. Babidi yang melihat itu tentunya langsung melotot tidak percaya. Tapi Buu yang mendapat luka dari serangan itu masih bisa mengembalikan bentuk tubuhnya tanpa bekas sedikit pun. Kemudian Vegeta dan Buu melanjutkan pertarungan lagi yang masih saja Vegeta berhasil menghajarnya kembali hingga muka Buu mencium tanah. Melihat anak buahnya terus-terusan dihajar begini membuat Babidi sangat khawatir. Bundut yang hendak bangun lagi sontak dihajar lagi di wajahnya sampai masuk ke dalam dan tepar lagi.
Vegeta yang sekarang tidak akan meremehkan musuh yang sedang dia hadapi. Mengetahui kekuatan Bundut bukan hanya segini, dia tak akan segan-segan memberikan serangan paling terkuatnya. Sementara Piccolo yang dari tadi cuma memantau sudah mengeluarkan banyak keringat ketakutan dan harap-harap cemas kepadanya. Selama mereka belum tahu kondisi Goku, yang bisa Piccolo harapkan hanyalah kekuatan Vegeta untuk menjadi ujung tombak bagi kedamaian alam semesta. Dan serangan Vegeta masih terus melesat dengan kekuatan yang sama. Semua J-Factor begitu sangat bangga atas kehebatan kekuatan Vegeta yang berhasrat mengalahkannya. Namun seperti rumor yang diceritakan, Majin Buu bisa bangkit kembali dan menyembuhkan semua luka-lukanya dengan mudah. Vegeta yang gak terima melihatnya segera mengarahkan dua jarinya ke arah Buu dan kembali menaikkan aura SSJ2-nya. Dia langsung menembakkan laser cendol ke arah Buu hingga perutnya sampai bolong. Bolongnya pun segede gaban yang membuat Buu kini menjadi donat pink. Dia terkapar tidak berdaya yang membuat Piccolo berteriak kencang merasa bahagia. Mereka menyangka ini adalah akhir hayat dari iblis Majin Buu yang mengancam semesta. Di saat semua orang sudah merasa demikian, ternyata Bundut masih bisa bangkit kembali meskipun tubuhnya masih jadi donat. Dia mengembalikan bentuk tubuhnya lagi, twing, yang membuat Vegeta sontak terkejut. Apakah makhluk ini abadi? Hehe, anak buahku si kaleng kerupuk ini ternyata bukan player noob. Ayo hajar bokongnya. Kali ini Bundut tak akan bermain-main lagi. Dia menyilangkan tangannya dan ngadan untuk menunjukkan energi pink, tapi bukan Blackpink ya. Kedahsyatan kekuatannya bahkan dirasakan Vegeta dan membuatnya kaget. Kurang ajar kau congak. Dia mengeluarkan ledakan super besar yang membuat Vegeta tak bisa kabur dan hanya bertahan saja menerima serangan dahsyat yang menggetarkan seluruh bumi. Efek dari serangan Bundut mengakibatkan sebuah lubang hitam yang tak terlihat dasarnya. Babidi yang kini menggunakan pelindung masih bisa selamat berikut para J-Factor yang meskipun keadaan mereka jauh namun masih terkena dampaknya juga. Dan Vegeta sendiri yang walaupun bisa bertahan tapi dia mendapatkan luka yang begitu banyak. Mereka semua harus mengakui bahkan kekuatan Vegeta bukanlah tandingan keganasan Majin Buu. Piccolo yang telah menyadari itu sudah sangat putus asa. Kemudian Bundut datang menghampiri Vegeta yang kelelahan dan menegaskan jika ini adalah akhir bagi hidupnya. Dia melepaskan sebagian kecil dari perutnya yang lagi-lagi membuat semua orang kaget kenapa bisa begitu. Dia berjalan sambil memutar-mutar daging itu juga menyemburkan laser cendol dari mulutnya. Di saat Vegeta bisa menghindari semuanya, Buu langsung menyemburkan laser yang lebih besar lagi. Hehe, terima ini paman, kuncian daging Eke. Vegeta sontak masuk ke dalam perangkapnya dan tak bisa melepaskan diri. Bundut langsung menarik kegirangan atas kesuksesan rencana yang dia buat. Dia menendang Vegeta dan menindihnya dengan tubuh kerasnya. Kemudian Buu menghajar Vegeta terus-terusan yang membuat Trunks sangat marah dan ingin segera menolongnya. Piccolo yang mencoba melarangnya tak bisa berbuat apa-apa karena Trunks tak bisa menahan emosinya lagi. Begitu juga Goten yang segera meluncur untuk membantu sobatnya. Tanpa takut, Trunks langsung mengajar Bundut hingga dia mental menghantam bukit dan mereka segera melepaskan ikatan di tubuh Vegeta. Nampak Vegeta sudah tidak berdaya. Goten yang khawatir menyangka mungkin saja dia sudah mati. Sontak Trunks seketika emosi. Apa kau bilang? Bapak kau udah jadi mayat. Bapak kau juga bentar lagi bakal jadi mayat. Trunks yang tahu ayahnya adalah seorang pangeran Saiya tak mungkin kalah semudah ini. Tiba-tiba Vegeta pun bisa bangkit kembali meskipun dia sudah tak berdaya lagi untuk bertarung. Sementara Piccolo yang tahu Babidilah dalang dari semua ini segera menghampirinya dan tak akan melepaskannya. Hei kau kulit hijau, ngapain kau di sini? Meskipun Piccolo merasa tak mungkin bisa mengalahkan Majin Buu, namun bisa dipastikan dia bisa membunuh Babidi dengan mudah. Piccolo menyerang menggunakan tebasan tapi Babidi menggunakan pelindung untuk menangkalnya. Mati saja kau, Papa Rapai. Babidi menggunakan sebuah energi lendir yang membuat tubuh Piccolo bengkak dan sontak tersetrum. Tapi kalau begini mah cuma seperti ikan teri saja bro. Piccolo menghilangkan semua energi itu yang membuat Babidi sontak terkejut. Babidi yang ketakutan segera meminta bantuan pada Majin Buu. Hei gendut, cepat bantuin Eke lagi diserang sama si kolor hijau nih. Dia yang makin ketakutan kembali membuat pelindung dan mundur alon-alon. Piccolo yang sudah emosi tak tertahankan ini langsung menyerang pelindung itu dan menghancurkannya. Gak sampai di situ, Piccolo langsung menebas tubuh Babidi menjadi dua menggunakan tebasan tangannya. Ciah, tubuhnya termutilasi dan sontak tepar di tanah. Di sisi lain, ternyata Bundut masih bisa bangkit dengan tanpa terluka sedikit pun. Merasa nggak ada habisnya, Vegeta segera memberitahu Trunks untuk menjaga Bulma karena dia bertekad untuk mengorbankan dirinya. Dia menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi jauh dari sini. Walaupun mereka bertarung bersama-sama, namun hal itu tak akan membuat Bundut kalah.
Jadi untuk lebih mudahnya mending kabur dulu dan menyusun rencana ulang, bukan? Vegeta pun memberikan pelukan pertama dan terakhirnya pada Trunks karena sejak lahir Pangeran Congkak ini tak pernah memeluknya sekalipun. Ini adalah perpisahan dari keluarga Vegeta dan dirinya yakin akan mati dalam pertempuran ini. Sementara Goten yang juga bernasib hampir sama hanya bisa menghisap ibu jarinya. Jagalah dirimu baik-baik, nak. Buaks! Vegeta menghajar Trunks untuk membuatnya pingsan karena jika dirinya sadar maka Trunks mungkin tak akan mau mendengarkannya. Goten yang kaget melihat itu mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Tanpa mendengarkan ucapannya, Vegeta juga menonjok Goten sampai mereka berdua tepar. Kemudian Vegeta menyuruh Piccolo untuk membawa mereka karena Bundut kembali datang ke sini. Kiri, kanan, kiri, kanan. Piccolo yang menyadari sesuatu berfirasat jika Vegeta akan melakukan hal bodoh untuk membunuh dirinya sendiri. Kemudian Vegeta menanyakan pada Piccolo apakah di dunia yang berbeda nanti dia bisa melampaui kekuatan Goku. Namun Piccolo menjawab jika Vegeta tak mungkin bisa melampaui Goku sampai kapanpun. Hal itu karena Vegeta membunuh orang tidak berdosa yang akan membuat dirinya kehilangan tubuhnya saat mati. Berbeda dengan Goku yang mati membawa tubuhnya sendiri. Di sana roh Vegeta akan dibersihkan dan semua memori akan dihapus demi memulai kehidupan yang baru. Kemudian Piccolo segera pergi meninggalkannya ketika melihat Bundut datang. Bundut yang ingin menghentikan Piccolo sontak dilarang oleh Vegeta. Jika dia ingin menyerang mereka maka harus melangkahi mayatnya dulu. Dasar balon jelek, pink gendut, mirip beruang. Mendengar itu tentunya Bundut sangat emosi. Namun Vegeta hanya menunjukkan senyum episodenya yang indah. Sementara Piccolo yang telah pergi ini tak lupa mengajak Krillin untuk kabur bersamanya. Dia menjelaskan jika Vegeta akan mempertaruhkan nyawanya kali ini demi orang lain. Tekad kuat Vegeta untuk menyelamatkan nyawa orang lain ini memberikannya kekuatan lebih yang belum pernah dia capai sebelumnya. Bersiaplah untuk aku kalahkan kau gendut. Vegeta menggunakan ledakan super besar untuk membunuh Majin Buu bersama dirinya demi menyelamatkan bumi. Bundut tak bisa menahan efek ledakan itu dan hancur bersama Vegeta yang membuat Piccolo dan Krillin terkejut tidak percaya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Bundut benar-benar akan mati? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.